Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Ismail Arifin. Oke, semoga video ini nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh peserta didik yang ada di sekolah, khususnya yang berada di kelas 8 setingkat dengan SMP sederajat. Baik, di video ini saya akan membahas tentang teks berita. Jadi teks berita ini dipelajari untuk memahami dan semoga bisa menjadi pedoman kepada siswa-siswi peserta didik untuk menulis dan memahami sebuah berita. Oke, di video ini kami telah dibimbing selama 6 hari oleh beberapa coach, ya, coach andalan dari BDK Balai Diklat Keagamaan Kota Makassar. Yang pertama ada Bapak Muhammad Zainal dan didampingi oleh Bapak Hanafi Pelu. Oke, baik, kita langsung saja menuju ke poin pertama. Baik, di poin pertama saya akan membahas tentang ciri-ciri teks berita. Jadi ciri-ciri teks berita ini antara lain beberapa bagian. Yang pertama, dalam sebuah berita harus mengandung unsur faktual. Ya, ciri-cirinya harus faktual, fakta, sesuai dengan kenyataan, bukan rekayasa, bukan karangan dari seorang penulis. Karena kalau itu karangan berarti itu adalah novel, bukan berita. Yang kedua, bersifat aktual. Aktual artinya terbaru, terkini, terupdate, dan baru saja terjadi. Nah, ini ciri-ciri dari teks berita. Kalau ada berita yang memuat tentang berita lama, berarti itu bukan berita, itu sejarah, itu pelajaran, buku pelajaran. Baik, yang ketiga, ciri-ciri dari teks berita itu mengandung keterangan waktu dan tempat yang jelas. Waktunya di mana, waktu itu kapan, jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Kemudian tempat yang jelas, di mana kejadiannya, kecamatan apa, kabupaten apa, desa apa, kota apa, negara apa. Kemudian yang keempat, dalam berita menggunakan bahasa baku. Bahasa baku dalam artian tidak menggunakan bahasa sosiolinguistik atau bahasa kehidupan sehari-hari atau bahasa pergaulan. Nah, dalam menulis berita harus menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia yang terbaru. Baku dan jelas, ya, tentunya dalam menulis berita harus jelas. Jelas yang dimaksud adalah nomor 5, objektif dan apa adanya. Objektif artinya sesuai dengan faktanya, sesuai dengan yang terjadi, bukan sesuai dengan keinginan penulis atau bukan sesuai dengan keinginan pemesan-pemesan dari berita. Dan apa adanya, ditulis apa adanya. Yang keenam, kronologisnya runtut. Jadi jalan ceritanya runtut dari A, B, C sampai Z itu harus jelas, runtut, sistematis, dan efisien, efektif. Oke. Dan ya, struktur berita. Kemudian dari paragraf selanjutnya, peristiwa ini mengandung 5W1H atau adik Simba yang tadi, ya. Di dalam paragraf selanjutnya ini maka berita tersebut sudah disajikan secara lengkap. Kalau di orientasi tadi hanya memiliki 4 unsur, maka di paragraf berikutnya ini sudah memuat semua unsur dari sebuah berita itu tersebut. Kemudian dari yang ketiga ada sumber berita. Sumber berita ini dalam struktur berita tentu dimuat atau didapatkan dari beberapa narasumber atau orang-orang yang menyaksikan kejadian dari sebuah berita tersebut. Nah, baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas segala waktu yang telah disempatkan kepada saya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi semua siswa-siswi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.